Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Protective Equipment and Transmission System Protection, mata kuliah transmisi daya listrik. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pengertian proteksi sistem transmisi tenaga listrik. Proteksi adalah pengaman yang digunakan untuk mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat adanya gangguan atau kondisi abnormal. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka semakin sedikitlah pengaruh gangguan terhadap kemungkinan kerusakan alat, sehingga daerah yang terganggu dapat segera dilokalisir dan mencegah terjadinya blackout. Pada sistem transmisi juga harus memiliki pengaman dari gelombang berjalan yang berasal dari pembukaan dan penutupan pemutus tenaga seperti relay dan circuit breaker. Adapun macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam relay. Bagian A, relay over current. Bagian B, relay differential current. Bagian C, relay ground fault. Dan bagian D, relay contactor. Dan untuk macam-macam circuit breaker, bagian A, air circuit breaker. Bagian B, oil circuit breaker. Bagian C, vacuum circuit breaker. Bagian D, SF6 circuit breaker. Kemudian kita masuk ke slide kedua, yaitu sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Pengertian proteksi transmisi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik dengan aman. Proteksi berbeda dengan pengaman. Jika pengaman suatu sistem berarti sistem tersebut tidak merasakan gangguan sekalipun, sedangkan proteksi atau pengaman sistem merasakan gangguan tersebut namun dalam waktu yang sangat singkat dapat diamankan. Adapun gangguan pada transmisi tenaga listrik dapat berupa yang pertama, gangguan transmisi akibat hubung singkat, yang kedua, gangguan transmisi akibat sambaran petir, dan yang ketiga, gangguan transmisi akibat hilangnya salah satu fasa di kabel disebabkan oleh manusia. Kemudian dalam merancang sistem proteksi dikenal beberapa falsafah proteksi, yaitu yang pertama ekonomi. Peralatan proteksi mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua selektif, dapat mendeteksi dan mengisolasi adanya gangguan. Yang ketiga ketergantungan, yaitu proteksi hanya bekerja jika terjadi gangguan. Keempat sensitif, mampu mengenali gangguan sesuai setting yang ditentukan walau gangguannya kecil sekalipun. Kemudian yang kelima cepat, mampu bekerja dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang keenam stabil, yaitu proteksi tidak mempengaruhi kondisi yang normal. Dan yang ketujuh keamanan, memastikan proteksi tidak bekerja jika tidak terjadi gangguan. Adapun untuk manfaat sistem proteksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari ataupun untuk mengurangi kerusakan peralatan akibat gangguan atau kondisi abnormal operasi sistem. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikit pengaruh gangguan kepada kemungkinan kerusakan alat. Kemudian yang kedua, cepat melokalisir luas daerah yang mengalami gangguan menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, dapat memberikan pelayanan listrik dengan keandalan yang tinggi kepada konsumen dan juga mutu listrik yang baik. Kemudian yang keempat, mengamankan manusia terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik. Adapun tujuan proteksi sistem proteksi, yang pertama mengurangi kerugian produksi, yang kedua menempatkan dan memisahkan peralatan dan dari gangguan, yang ketiga mengetahui dari jenis gangguan, yang keempat melindungi keseluruhan dari sistem, yang kelima mengurangi kerusakan dan memperbaiki harga. Kemudian yang keenam,
mencegah panas dan medan magnetik yang berlebihan peralatan akibat dari kegagalan yang terjadi. Yang ketujuh, melindungi dari jatuh tegangan untuk mempertahankan kestabilan. Dan yang kedelapan, untuk melindungi keselamatan dari pegawai yang bekerja. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu peralatan sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Peralatan proteksi transmisi tenaga listrik diantaranya adalah 1. Relay arus lebih, merupakan relay pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, juga pada pengaman transformator juga. Yang kedua, relay hubung tanah, merupakan relay pengaman yang bekerja karena adanya besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, juga pada pengaman transformator tenaga. Yang ketiga, relay diferensial. Relay diferensial ini berfungsi untuk mengamankan transformator tenaga terhadap gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam daerah pengaman transformator yang disambungkan ke instalasi trafo arus atau CT di kedua sisi. Kemudian yang keempat, relay jarak memiliki karakteristik. Yang pertama, dapat menentukan arah letak gangguan. Yang kedua, gangguan di depan relay harus bekerja. Yang ketiga, gangguan di belakang relay tidak boleh bekerja. Yang keempat, dapat menentukan letak gangguan. Yang kelima, gangguan di dalam daerahnya relay harus bekerja. Yang keenam, gangguan di luar daerah relay tidak boleh bekerja. Yang ketujuh, dapat membedakan gangguan dan ayunan daya. Kemudian yang kelima, kawat tanah. Kawat tanah atau overhead grounding adalah media pelindung kawat fasa dari sambaran petir. Kemudian yang keenam, pemutus tenaga atau PMT. PMT adalah alat untuk memisahkan atau menghubungkan satu bagian instalasi dengan bagian instalasi lain, baik instalasi dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terganggu. Yang ketujuh, saklar pemisah atau PMS atau disconnection switch atau DS, berfungsi untuk mengisolasikan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Yang kedelapan, circuit breaker atau CB. Circuit breaker atau CB adalah salah satu peralatan pemutus daya yang berguna untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik dalam kondisi terhubung ke beban secara langsung dan aman, baik pada kondisi normal maupun saat terdapat gangguan. Kemudian yang kesembilan, DC System Power Supply. DC System Power Supply merupakan pecatu daya cadangan yang terdiri dari baterai charger sebagai peralatan yang mengubah tegangan AC ke DC dan baterai sebagai penyimpan dan daya cadangan. Kemudian berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu peralatan untuk menjadi pemutus daya. Yang pertama, mampu menyalurkan arus maksimum sistem secara kontinu. Kemudian yang kedua, mampu memutuskan atau menutup jaringan dalam keadaan berbeban ataupun dalam keadaan hubung singkat tanpa menimbulkan kerusakan pada pemutus daya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mampu memutuskan arus hubung singkat dengan kecepatan tinggi. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu cara kerja sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Berikut adalah cara kerja proteksi pada jaringan transmisi, yaitu yang pertama, relay arus lebih. Jika dalam suatu transmisi terdapat gangguan yang berupa arus lebih, maka dalam waktu yang singkat relay arus lebih akan bekerja sehingga jaringan transmisi akan tidak terhubung sementara. Kemudian yang kedua, relay hubung tanah. Jika dalam transmisi tenaga listrik terjadi hubung singkat antara kabel fasa dengan tanah, maka relay hubung tanah akan langsung bekerja dalam waktu yang sangat singkat, sehingga sistem menjadi aman karena tidak terjadi kerusakan yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, relay diferensial. Relay diferensial adalah suatu alat proteksi yang sangat cepat bekerjanya dan sangat selektif berdasarkan keseimbangan atau balance, yaitu perbandingan arus yang mengalir pada kedua sisi trafo daya melalui suatu perantara, yaitu trafo arus atau CT. Kemudian yang keempat, relay jarak. Relay jarak merupakan proteksi yang paling utama pada saluran transmisi. Relay jarak menggunakan pengukuran tegangan dan arus untuk mendapatkan impedansi saluran yang
harus diamankan. Adapun perhitungan impedansi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana ZF sama dengan impedansi atau ohm, kemudian VF sama dengan tegangan atau volt, dan IF sama dengan arus gangguan. Kemudian yang kelima, kawat tanah. Kawat tanah atau overhead grounding adalah media pelindung kawat fasa dari sambaran petir. Jika terjadi sambaran petir, maka kawat ini akan menyalurkan arus petir langsung ke tanah, sehingga sistem transmisi aman dari gangguan. Kemudian yang keenam, pemutus tenaga atau PMT. PMT termasuk proteksi terhadap transmisi tenaga listrik. PMT dapat membuka dan menutup baik secara otomatis maupun secara manual, sehingga jika transmisi sedang dalam pemeliharaan, maka jaringan transmisi dapat diputus sementara. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu penerapan sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Proteksi transmisi tenaga listrik diberlakukan di semua transmisi tenaga listrik, namun untuk pemasangannya hanya berada di gardu induk. Pemasangan pada saluran masuk ke gardu induk dan disalurkan keluar gardu induk, sehingga jika jaringan transmisi terjadi gangguan, maka gardu induk tidak mengalami kerusakan. Jika terjadi kerusakan, maka kerusakannya minimal, kecuali kawat tanah. Kawat tanah dipasang di atas kawat fasa yang berfungsi untuk melindungi kawat fasa dari sambaran petir, sehingga pemasangannya berada di luar di seluruh jaringan transmisi tenaga listrik. Dapat dilihat di sini, ini merupakan gambar pertama, yaitu penerapan sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pencegahan gangguan transmisi tenaga listrik. Pencegahan gangguan pada jaringan transmisi sangat penting dilaksanakan karena jaringan transmisi merupakan penyalur utama dari energi listrik untuk sampai ke jaringan distribusi dan seterusnya sampai ke konsumen. Pencegahan gangguan bertujuan untuk mengecilkan dari frekuensi terjadinya hambatan penyaluran energi listrik. Yang pertama, usaha memperkecil terjadinya gangguan. Cara yang dapat ditempuh antara lain: bagian A, membuat alat proteksi sesuai dengan fungsi masing-masing dan dapat bekerja dengan cepat jika terjadi gangguan, sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada sistem jaringan. Kemudian yang B, menyeting relay proteksi sesuai dengan waktu kerjanya. Kemudian C, membuat isolasi yang baik untuk semua peralatan transmisi. Kemudian D, membuat koordinasi isolasi yang baik antara ketahanan isolasi, peralatan transmisi, dan penangkal petir atau arrestor. Kemudian E, memakai kawat tanah dan membuat tahanan tanah pada kaki menara sekecil mungkin, serta selalu mengadakan pengecekan. Kemudian F, membuat perencanaan yang baik untuk mengurangi pengaruh dan mengurangi atau menghindarkan sebab-sebab gangguan karena hubung singkat dan sambaran petir. Kemudian G, pemasangan yang baik, artinya pada saat pemasangan harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian H, menghindari kemungkinan kesalahan operasi, yaitu dengan membuat prosedur tata cara operasional atau standing operational procedure dan membuat jadwal pemeliharaan yang rutin. Kemudian I, memasang kawat tanah pada SUTT dan gardu induk untuk melindungi terhadap sambaran petir. Dan bagian J, memasang lightning arrestor atau penangkal petir untuk mencegah kerusakan pada peralatan akibat sambaran petir. Kemudian yang kedua, usaha mengurangi kerusakan akibat gangguan. Beberapa cara untuk mengurangi pengaruh akibat gangguan antara lain sebagai berikut. Bagian A, secepatnya memisahkan bagian sistem yang terganggu dengan memakai pengaman dan pemutus beban dengan kapasitas pemutusan yang memadai yang diperintah otomatis oleh relay proteksi. Kemudian bagian B, merencanakan agar bagian sistem yang terganggu bila harus dipisahkan dari sistem tidak akan mengganggu operasi sistem secara keseluruhan atau penyaluran tenaga listrik ke jaringan distribusi tidak terganggu. Kemudian bagian C, mempertahankan stabilitas sistem selama terjadi gangguan, yaitu dengan memakai pengatur tegangan otomatis yang cepat dan karakteristik
kestabilan generator yang memadai. Baiklah, itulah pemaparan saya tentang Protective Equipment and Transmission System Protection. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.